Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Sahabat Farm. Ya lur, di video kali ini saya akan membahas cara semai biji Indigo Vera lur. Karena kemarin banyak yang komentar, Bang, cara semai biji Indigo Vera biar pada tumbuh gimana sih? Punya saya kok banyak yang mati. Nah, di video kali ini kita akan membahas itu lur. Karena banyak sekali yang bikin pertumbuhan Indigo Vera, penyemaian Indigo Vera gagal karena mati lur. Nah, tapi sebelum melanjutkan ke video yang itu, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan kalian yang sudah menonton video ini walaupun belum subscribe, tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lur. Karena apa? Alhamdulillah sekali karena Sahabat Farm sudah mendapatkan 1000 subscriber lur. Walaupun jam tayangnya belum ya lur. Tapi kita harus semangat tetap berjuang. Dan saya doakan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe juga saya doakan mudah-mudahan kalian diberi kesehatan selalu ya lor, dan diberi rezeki yang melimpah pastinya dan menjadi orang sukses pastinya lor. Dan langsung aja kita ke videonya ya lor, yuk. Nah ini dia lor, kebetulan juga saya lagi semai Indigo Vera lor. Nah ini dia tempatnya, saya tempatkan, saya bikinkan khusus lur. Ini juga banyak yang mati ternyata lur. Nggak sebagus yang dulu, yang seperti ini lur. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu detailnya cara semai biji Indigo Vera itu seperti apa, silahkan kalian klik kartu di pojok kanan atas ya lur. Itu saya juga udah pernah bikin videonya. Sekarang saya hanya balas yang ada di komentar ya lor. Mumpung saya juga lagi semai Indigo Vera. Ini ada yang bertanya, Mas Didin, waktu awal penyebaran benih nggak boleh terkena sinar matahari ya mas? Nah, kalau terkena matahari itu boleh-boleh saja lor. Ini juga saya langsung terkena matahari. Tapi yang paling penting itu tidak terkena air hujan secara langsung lur. Kalau posisi masih biji aman-aman saja lur, tidak masalah. Tapi kalau udah tumbuh, udah jadi kecambah seperti ini, yang kecil-kecil ini lur, dia kalau terkena air hujan secara langsung, tergenang air hujan itu pasti dia akan bacek dan akan mati lur, akar-akarnya lur. Jadi solusinya gimana? Solusinya dikasih atap-atapan seperti ini lur. Nah seperti ini nih. Bagusnya sih pakai plastik yang warna putih ya lor, buat atapnya biar dia terkena sinar mataharinya secara langsung dan tidak terkena air hujan lor. Nah punya saya bikinkan seperti ini lor. Dan untuk pembelian biji Indigo Vera itu juga sangat-sangat ngaruh ya lor. Kalau yang biji Indigo Vera jelek pasti pertumbuhannya seperti ini lor. Ini kurang bagus ya lor, bukan berarti jelek. Kalau jelek sekali ya ndak tumbuh. Ini masih ada yang tumbuh tapi ndak begitu banyak yang seperti yang dulu saya bikin. Ini saya beli yang harga murah, tapi ternyata hasilnya ndak memuaskan. Ya berarti emang betul lor, kalau harga murah ya sesuai harga pastinya lor. Dan ada juga yang bertanya, kenapa nggak langsung ke polybag pak? Kalau disimpan tempat teduh gimana? Ya ini juga disimpan di tempat teduh ya lur pastinya. Bagusnya disimpan di tempat teduh tapi terkena sinar matahari pagi, dan usahakan itu jangan terkena air secara langsung, terkena air hujan, maksudnya hujannya lebat. Kalau air sih wajib ya lur, karena kan harus disiram juga. Nah untuk pertanyaan tadi kenapa nggak langsung di polybag? Nah ini kalau yang langsung di polybag resikonya kalau bibitnya, benihnya itu jelek seperti ini lor. Jadi udah ada yang tumbuh dan banyak yang nggak tumbuh lor. Tuh kan. Ini kemarin saya juga mencoba langsung, saya taruh di polybag, tapi hasilnya kurang memuaskan lor. Ya pastinya mengecewakan karena banyak yang nggak tumbuh. Makanya saya bikin semaian seperti itu lagi lur, karena banyak yang nggak tumbuh. Nah itu dia lur. Mungkin kalau beli bijinya yang bagus itu ya pertumbuhannya bagus, tapi
kita kan juga nggak tahu lur biji yang bagus itu seperti apa, terus yang pertumbuhannya bagus itu seperti apa. Lah pas kemarin itu saya belinya yang kurang bagus lur. Ini pertumbuhannya sangat jarang, banyak yang tidak tumbuh daripada yang tumbuh. Kalau yang di sini ini udah pindahan semaian kemarin lur. Jadi kalau kalian baru pertama nanam sih bagusnya seperti ini aja lur. Dibikinkan tempat semaian seperti ini lur. Nah ini udah pasti aman dari yang namanya ayam ya lur. Nah ini alasan kenapa dipagar seperti ini lur. Kenapa dipagar dan dikasih paranet seperti ini lur. Dipagar ini biar menjaga serangan dari ayam ya lur. Karena kalau nggak dipagar diserang oleh ayam. Dan untuk paranet, ini untuk paranet biar tidak terkena sinar matahari yang begitu panas ketika di siang hari ya lur. Untuk ada juga yang bertanya ukuran polybag. Ukuran polybagnya ukuran berapa om? Nah saya menggunakan ukuran polybag yang ini 10x10 kalau tidak salah lur. Kalau yang dulu pertama bikin saya 10x12. Itu kenapa gede polybagnya, biar santai ya lur, santai kita memindahkan ke lahan, tidak terburu-buru. Jadi indigo veranya bisa tumbuh hingga 80 sampai 1 meter baru dipindahkan ke lahan lur. Terus ada juga yang bertanya pakai polybag yang kecil apa pengaruh dengan pertumbuhan indigo vera Pak? Masalahnya lahannya kurang luas. Ya sebenarnya enggak pengaruh lur. Pakai polybag yang kecil pun jadi enggak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau pakai polybag yang kecil itu, kalau kita pertumbuhan baru paling 50 cm itu harus dipindah ke lahan. Karena apa? Biar akarnya tidak terlalu panjang ya lur. Kalau udah panjang dan menembus plastik polybag pastinya akan susah mencabutnya ya lur, mencabutnya dari polybag dipindahkan ke lahan. Karena biasanya yang udah pasti indigo veranya akan layu begitu lur. Ya mungkin seperti itu ya lur, penyemaian indigo vera kenapa banyak yang gagal. Ya mungkin untuk teman-teman karena kurang hati-hati ya, kurang hati-hati, mungkin kebanyakan air juga sangat bisa, karena gampang sekali mati kalau tergenang air ya lur. Jadi airnya dikira-kira dan jangan banyak-banyak lur, dan diusahakan jangan terkena hujan secara langsung. Mungkin cukup sampai di sini videonya ya lur. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, tinggal kalian like dan jangan lupa subscribe-nya, ditunggu ya lor. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedulur.